Terima kasih buat semuanya yang sudah berkumpul di sini. Ya, saya memang tidak menerima langsung wartawan karena saya punya kuasa hukum. Lalu via telepon saya terima, via telepon dan kontak manajer yang ada di bio saya terima. Ya, terus maaf untuk stasiun TV, saya belum bisa menerima siapapun yang mengundang. Oke, belum. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, kita tahu bahwa Zanzabela sudah melaporkan Nikita Mirzani ke kepolisian. Yang menarik adalah Zanzabela mengatakan bahwa dengan melaporkan Nikita Mirzani, dia melaporkan lawannya negara. Wow, padahal kita tahu bahwa Nikita Mirzani mendeklarasikan dirinya, memproklamirkan dirinya sebagai aset negara. Tapi kini dia malah disebut lawan negara. Nah, bagaimanakah ceritanya, bagaimana beritanya? Yuk kita simak saja. Kupas tiris-tiris fakta 5D kali ini, like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Zanzabela membantah tudingan settingan berkonflik dengan Nikita Mirzani. Ternyata dia tidak hanya ngobrol janji, tidak hanya pepesan kosong. Artinya dia mendapat dukungan banyak pihak, menunggu dirinya memang apakah benar-benar mau melaporkan Nikita Mirzani. Dan kemarin malam dia mendatangi Polda Metro Jaya. Dia melaporkan Nikita Mirzani dengan tuntutan pasal pencemaran nama baik, pasal 73 Undang-Undang ITE. Meskipun prosesnya cukup panjang katanya dan melelahkan, seharian dia di Polda Metro Jaya, tetapi akhirnya dia berhasil memasukkan laporan dan laporan itu diterima setelah berkonsultasi dengan bidang cybercrime. Zanzabela mendapatkan rekomendasi dari bidang cyber agar bisa laporannya terbit, dan akhirnya laporan itu pun berhasil diterbitkan. Artinya saat laporan sudah bisa diterbitkan dan diterima, berarti unsur pidananya sudah masuk, guys. Hal ini kemudian menjadi berita viral dan diberitakan beberapa media besar tanah air, yaitu detik.com, kemudian CNN Indonesia, TV One juga memberitakan hal itu. Pikiran rakyat. Hal itu seperti diposting di akun Instagram dari Nikita Mirzani. Namun yang menarik adalah pernyataan dia saat mengomentari berita dari detik.com. Detik.com memuat judul "Singgung Wanita Bertato di medsos, Nikita Mirzani dipolisikan". Ya, wanita bertato yang dimaksud adalah Tengku Zanzabela. Kemudian dalam captionnya dia jelas mengatakan, melawan wanita ini sama dengan memberantas lawan negara. Karena dia menyatakan NM lawannya adalah negara. Memang Nikita Mirzani yang dikenal tidak ada lawan, tidak ada tanding, tidak ada banding, yang selalu lolos dari jerat hukum. Sampai netizen pun mengatakan bahwa Nikita Mirzani ini kebal hukum karena ada backing di belakangnya. Nikita sempat memberikan pernyataan bahwa nggak ada yang bisa lawan dia, yang lawan dia hanya negara. Itulah yang digunakan oleh Tengku Zanzabela dengan menyatakan bahwa melawan Nikita Mirzani sama dengan melawan lawannya negara, memberantas lawan negara. Begitu, guys, katanya. Kemudian dari Sinar Merdeka juga sudah memberitakan hal ini, dan dari TV One juga memberitakan hal ini. Nikita Mirzani dilaporkan ke polisi dugaan pencemaran nama baik. Itu yang diposting
di CNN Indonesia. Kemudian hal ini juga dilakukan oleh Zanzabila untuk Bunda Korla. Karena kita tahu konflik dimulai dari saat Nikita Mirzani membongkar aib Bunda Korla, mulai soal pajak dan soal open BO di Jerman, serta masalah Bunda Korla yang disinggung transgender itu. Dukungan pun terus mengalir dari Zanzabila, tidak hanya dari netizen, tetapi juga para artis yang pernah disakiti oleh Nikita Mirzani juga ikut senang. Kemudian dia juga memberikan caption, buat fans NM yang mengotori kolom komentar akan kami pantau. Apalagi untuk akun-akun bodong yang memposting pencemaran nama baik dan hoax, karena saya tahu akun itu dikelola siapa. Nah, begitulah guys ceritanya, beritanya. Silahkan kita tunggu dan simak di Fakta Friday setiap hari laporannya. Terima kasih buat semuanya yang sudah berkumpul di sini. Ya, saya memang tidak menerima langsung wartawan karena saya punya kuasa hukum. Lalu via telepon saya terima, via telepon dan kontak manajer yang ada di bio saya terima. Ya, terus maaf untuk stasiun TV saya belum bisa menerima siapapun yang mengundang. Oke, belum. Nah, untuk kenapa saya berani melaporkan dia, Nikita Mirzani, ya, karena itu sudah keterlaluan memposting hoax dan pencemaran nama baik. Oh, kan dia tidak sebut nama, memang. Tapi di situ, jadi buat pengalaman ya, gue pernah melaporkan orang ke Polres Jakarta Selatan. Jadi kalau kita datang, ya masalahnya apa, ini pak buktinya, ini selesai, ya. Nanti menjadi tersangka atau tidak, naik sidik atau tidak itu nanti urusannya, tapi laporan diterima. Nah, di Polda Metro Jaya agak sedikit berbeda, tapi tentunya keren. Kenapa? Di sana memang lebih sulit karena harus konseling dari pihak cyber dan lain-lain, ya. Jadi prosesnya panjang sekali. Saya memakan waktu seharian untuk itu karena akhirnya laporan dibuat berdasarkan rekomendasi dari cyber, ya. So unsur pidananya pasti masuk karena laporan tersebut telah direkomendasikan oleh cyber team yang ada di Polda Metro Jaya. Walaupun prosesnya memang sangat panjang, penuh argumentasi, ya. Tapi saya sampaikan kepada mereka bahwasannya saya adalah anak informatika juga. Ya, saya paham dan kenapa nomor itu disertakan menjadi yang paling keras, ya. Karena adanya bukti masuk chat, beribu chat yang menyatakan nomor ini disebar oleh Nikita Mirzani walaupun ujungnya ditutup. Tapi etika menutup itu adalah 3 digit di belakang. Ya, karena saya orang provider, saya tahu. Nah, begitu. Nah, kalau penutupan pengkaburan 1 angka di belakang itu berhasil, lantas kenapa orang bisa menchat saya dan menyerang get kontak saya dengan nama-nama yang tidak manusiawi? Ya, apakah ada kerugian daripadanya? Pasti ada, karena saya punya bisnis. Ya, saya punya rekan kerja. Karena saya wanita karir, bukan pengangguran. Walaupun saya terlihat di sosial media. Sosial media dan influence ini bagian daripada pekerjaan saya. Apakah saya digaji? Tidak.